HMPH. Palu Gekian dengan dingin mendengus, bangkit langsung, berjalan ke kuil berikutnya. Hao Jianshu mengikuti di belakang dengan diam-diam, tetapi matanya terus tertuju pada yang tak bernama. Setelah beberapa saat, Hao Jianshu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Jika Anda adalah ras manusia yang sebenarnya, seberapa baik seharusnya itu? Anonim mulai menatap Qin Yichen, keduanya tersenyum pahit. Setelah menyaksikan 99 Dao Field, Qin Yichen semua mengerti betapa sebenarnya ras manusia mendukung langit dan bumi. Dibandingkan dengan mereka, mereka benar-benar memiliki celah yang besar. Selanjutnya, apakah gadis itu Wen Xiu? Begitu Palu Gekian mengatakannya, dia melihat sudah ada bayangan di kuil berikutnya. Game Master. Bocah kecil, aku di sini. Terlihat gagah dan tangguh, bahkan mengenakan battle armor di tubuhnya. Indah dan anggun. Yingluo Yuhai, seperti perawan saat diam, bergerak seperti handuk saat bergerak. Kamu masih ingin menjadi tamu monster Rache? Adik perempuan ini terlihat baik dan tampan. Apakah dia sudah menikah? Nah, yang mana suamimu? Apakah Anda akan menerima Anda sebagai istana utama? Hao Wenxiu sama sekali tidak memiliki sikap seorang kaisar naga. Sebaliknya, dia seperti kakak perempuan di sebelah. Dia menarik Yao Tian untuk berbicara dengan bumi. Bukannya dia ingin menjadi bengkok. Sangat bersedia untuk pergi dengan True Dragon di era ini. Harus ada hubungan yang tidak biasa. Yah, senior, True Dragon dan aku sudah tua. Tapi itu adalah usia Hao Yi. Zaman Hao Yi. Hao Wenxiu berkedip, tampak sedikit terkejut. Dan kemudian sepasang cahaya ilahi muncul di mata yang hangat dan anggun itu. Dan kemudian dia pulih dengan acuh tak acuh. Tidak heran. Bagus. Tahan selama bertahun-tahun. Juga langka di monster Rache Now. Palu Gekian tidak dapat melihatnya lagi. Ini adalah istana bela diri naga. Bukan kamar kerja Anda dan saudara perempuan Anda. Lakukan hal yang benar. Hao Wenxiu bergumam. Bukankah tidak ada yang berbicara selama bertahun-tahun? Mengatakan Gesi. Orang sudah lama tidak melihatmu. Kaisar Kerdil mengepalkan tinjunya. Lakukan hal yang benar. Hao Wenxiu menaruh cahaya pupil keempat Qin Yichen. Tetapi setelah hanya melihatnya beberapa kali, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Ini. Tanda seru. Qin Yichen bertanya-tanya apakah istana bela diri naga ini akan diam selama bertahun-tahun. Ada apa? Pertama, Kaisar Yao Wu bahkan tidak punya waktu untuk bergerak, jadi dia dipukuli. Dan Hao Jianshu masih normal. Akibatnya, Hao Wenxiu berikutnya tidak akan langsung bertarung. Namun, Hao Wenxiu dibenarkan dan percaya diri. Tapi mengapa tidak bertarung? Anda. Melihat Kaisar Dwarf hendak marah, Hao Wenxiu segera membungkuk untuk memegang lengannya. Dan berkata sambil tersenyum. Kuncinya adalah dia telah mengajar dengan baik. Dan bocah kecil ini juga memiliki bakat bawaan, yang bagus. Hal, Anda mengatakan bukan? Mata indah Hao Wenxiu berbalik dan tiba-tiba menatap Bai Chang. Tidak apa-apa untuk bertarung. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Mereka adalah tamu. Aku tidak bisa mengalahkan orang lain. Apakah Bai Chang tiba-tiba merasa bahwa ini adalah perintah pengusiran? Katakan keramahan yang baik. Setelah beberapa saat, Hao Wenxiu mengeluarkan cincin Zenluo dari meja lampu dan mengirimkannya ke Qin Yichen dengan cara yang sama seperti dia memakainya. Nah, jika Anda melihat seorang gadis yang Anda sukai di masa depan, kirimkan. Kemudian Hao Wenxiu juga menarik Qin Yichen untuk berbicara tentang garis darah yang luar biasa dari ras-ras itu. Para wanita dari ras-ras itu dengan kekuatan magis. Dan ras mana yang mengagumi naga sejati tahun itu. Menaikkan harga mahar dan sejenisnya. Pengetahuan aneh tampaknya telah meningkat. Saat berbicara dan tertawa sepanjang jalan, Qin Yichen melihat Kaisar Naga berikutnya. Setelah melihat mantan Kaisar, Kaisar Naga langsung melambaikan lengan bajunya dan berkata, kamu menang. Saya, Qin Yichen tidak tahan. Leluhur, ini masalah waktu untuk menang atau kalah. Ketika Anda ingin mempertajam saya, apakah Anda punya dua cara? Namun, Kaisar Naga lugas dan percaya diri. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi premis dari kebenaran ini adalah bahwa kamu harus lebih baik dari dirimu sendiri. Setidaknya bahkan lawan yang sepadan, untuk tumbuh. Kamu bisa. Qin Yichen telah berjalan melewati sebuah kuil. Dan setiap kali dia keluar dari sebuah kuil, ada semangat ekstra di sekelilingnya. Dan dia tidak sabar untuk bertanya kepada leluhurnya yang telah berkultivasi sejak kecil. Istana bela diri naga ini, sedikit bercanda. Qin Yichen menggosok dahinya. Dalam kesannya, bukankah seharusnya dia disambut dengan pertarungan yang keras? Hasilnya benar-benar berbeda dari yang Anda harapkan. Tidak lagi. Hahaha, senior. Kamu tidak perlu memukulnya. Ada apa dengan senyum bahagia? Karena kamu lebih baik dariku. Bukankah seharusnya aku bahagia? Bagaimanapun, Qin Yichen datang ke kuil ke-18, yang merupakan seorang pemuda yang sedikit lebih panjang dari pria tanpa nama itu. Pria muda itu berdiri di sana, tetapi sepertinya tidak ada, selama dia memalingkan muka darinya. Tidak mungkin lagi menangkap jejaknya.
Saya belajar dari mulut leluhur kita bahwa pemuda ini juga seorang kaisar naga bernama Hao Longying. Kali ini Qin Yichen sangat cerdas, dan tanpa menunggu Hao Longying berbicara, dia langsung berkata, Junior Qin Yichen, bertarung. Jika kamu tidak melawan Junior, kamu tidak akan naik. Hao Longying tertegun untuk beberapa saat, bagaimana dia bisa bereaksi lebih lambat setengah ketukan. Kemudian Hao Longying tampak tak berdaya, menatap Palu Geqian. Game Master, Anda tahu keahlian saya, 1 lawan 1. Diperkirakan sulit untuk menang. Ketika Hao Longying berbicara, Qin Yichen hanya menemukan bahwa nenek moyangnya kehilangan 2 gigi depannya. Untungnya, pusat kekuatan Kaisar Naga tidak membiarkan pidatonya bocor. Palu Geqian juga sangat tidak berdaya. Kuncinya adalah anak laki-laki kecil ini dibenarkan. Bahkan jika itu benar-benar sebuah permainan, tidak ada perbedaan dalam hasilnya. Tetapi Kaisar Kurcaci merasa bahwa ini bukanlah cara yang tepat. Setelah beberapa saat bermeditasi, dia menerbangkan 2 gelas anggur dengan lengan bajunya dan mendarat di 2 sudut kuil. Yi Chen, kamu berdiri di timur. Longying, dan kamu berdiri di barat. Siapapun yang memenangkan gelas orang lain terlebih dahulu. Bahkan jika kamu menang. Begitu kata-kata ini keluar, Hao Longying menjadi percaya diri. Dan Qin Yichen juga merupakan cahaya murid yang berkedip. Dia mengatur ini seolah-olah untuk memaksimalkan kemampuan Hao Longying. Ayo. Qin Yichen berdiri di sudut timur dan barat, dan Ziyun duduk di kejauhan. Penasaran dengan kompetisi ini. Apa artinya ini? Apakah lebih baik daripada tubuh? Mata tanpa nama itu terpejam sejenak, dan ketika dia tiba-tiba membuka matanya, wajahnya juga tampak bermartabat, sangat mungkin. Nafas leluhur ini aneh. Saya tidak merasakan banyak ancaman, tetapi saya merasakan pedang saya. Sepertinya sulit untuk menusuknya secara umum. Ketika Qin Yichen mendengar ini, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia berdiri dalam permainan. Kedua gelas anggur itu tampaknya sangat dekat. Tetapi sebenarnya jumlahnya 10.000 li. Namun, baginya dan Hao Longying, pergi ke 10.000 li hanyalah sesaat saja. Hao Longying menghadapi Qin Yichen sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa yang terakhir memutuskan untuk memulai atau tidak. Qin Yichen bernapas dalam-dalam. Saat berikutnya, 2 siluet, semuanya menghilang di aula. Kuil itu sepi dan aneh, hanya 2 gelas anggur yang sesekali terguncang. Tetapi yang mengejutkan Bai Chang, mereka bahkan tidak bisa merasakan nafas keduanya. Kecuali saat gelas anggur sesekali bergetar, Anda hanya bisa merasakan momennya. Di lain waktu, di kuil yang sunyi, tidak ada siluet. Namun, setelah beberapa saat, ruangan itu penuh kejutan. Sesekali terdengar suara tabrakan siluet yang teredam. Adegan ini tampak sedikit lucu dan membingungkan, tetapi yang tak bernama itu sedikit disipitkan oleh pedang, dan seringkali terkejut.